Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman. Pasti pada nggak sabar nih buat belajar MATLAB. Nah, setelah sekian lama, maksudnya beberapa kali kita udah belajar MATLAB, sekarang kita akan melakukan evaluasi dari pembelajaran evaluasi dari materi-materi yang udah kita pelajari nih pada video-video sebelumnya. Kan dari waktu pertama kita belajar buat grafik, kita belajar datanya dulu, habis itu buat grafiknya, terus sampai kemarin materi perulangan. Nah, video kali ini kita akan belajar lagi. Ini bukan nambah materi selanjutnya ya, tapi kita melakukan evaluasi dari materi-materi yang udah pernah kita pelajari. Nah, di sini kita yang pertama akan membuat grafik. Kalian masih ingat nggak sih? Tanda persen ini gunanya untuk apa? Nah, pada MATLAB, kita ulas materi sebelumnya, pada MATLAB, tanda persen ini berfungsi sebagai komen. Jadi, fungsi tanda persen ini komen. Komen itu berarti cuman sekedar ya komen aja gitu. Jadi, ketika kita menulis tanda persen ini, kemudian kita tulis apapun setelah persen, maka tulisan ini nggak akan terbaca oleh MATLAB karena persen itu dalam MATLAB bersifat komen. Jadi ketika kita nulis kayak gini, membuat grafik kayak gini, itu tidak terbaca oleh MATLAB. Nah, kita mau membuat grafik 3 fungsi ya. 3 fungsi dalam satu grafik kayak gini. Terus fungsinya yang pertama itu Y1 sama dengan, ini aku tulis dulu ya biar kalian itu tahu soalnya dulu. X kuadrat plus 25. Nah, fungsi yang pertama aku namain fungsi Y1. X kuadrat itu bentuknya kayak gini. Ini X kuadrat, ini X-nya, ini kuadrat itu kayak gini, titik, terus tanda siku atas kayak gini, kuadrat 2 kan, karena kuadrat berarti 2. Ini atau bisa disebut pangkat gitu, pangkat 2 berarti kuadrat 2 plus 25. Terus fungsi kedua Y2. Ini aku copy benar. Y2 itu aku buat fungsinya X kuadrat. Terus nah, ini yang kalau lupa dikasih persen. Kalau lupa dikasih persen berarti nanti dibaca oleh MATLAB. Y3 kan. Y3 itu ini min X. Nah, ini kita masuk dalam proses di MATLAB itu ada yang input, proses, sama output. Yang pertama kita masukin input. Ini input itu yang dibutuhkan, apa yang akan dimasukkan gitu. Jadi inti bahan dasar. Input itu kayak bahan dasarnya. Nah, input itu kan kayak inputnya ini apa dong berarti? Kalau dalam grafik berarti kita kalau mau buat grafik nih, contoh kita mau buat grafik Y1 ini. Kalau kita mau buat grafik Y1, otomatis hal pertama yang kita lakukan apa coba? Yaitu menentukan nilai domainnya. Ini ntar input
langsung nggak usah ditulis input gitu ya. Kita nyari nilai domain, ini langsung buat grafiknya. Nilai domainnya kita buat terserah, domain itu simbolnya X sama dengan dari interval berapa sampai interval berapa. Interval ya, kurung siku buka. Contoh dari min 10 sampai 10. Ini kayak gini. Nah, ini kalian masih ingat nggak? Ini itu tandanya dari titik 2 ini. Itu dari, berarti ini bacanya dari interval. Interval kan kurung buka kayak gini ya. Ini interval. Ini interval. Ini interval kan min 10 sampai 10. Nah, kalau kalian suatu saat itu nemu program yang di dalamnya ini ada duanya kayak gini. 2 ini berarti ini selisihnya. Jadi ntar dari min 10, kemudian min 8, min 6, min 5, kayak gitu. Nah, kalau semisal nggak ada selisihnya atau selisihnya hanya 1, Bu, itu ditulis kayak gini. Jadi nanti ini min 10, min 9, seperti itu. Udah, kita tentuin X-nya. Nih, di sini kalian lihat kan, ini apa sih? Ini kok warnanya hijau, ini hitam. Kayak gitu. Nah, terus ini tandanya kok ada kayak gininya. Berarti ketika warna hijau ini disebabkan oleh ini tuh sebagai komen karena ada persennya. Jadi kalau warna hijau kayak gini itu tidak terbaca nih. Kalau kayak gini kan terbaca ya, ini membuatnya. Nah, ini dikasih kayak gini sih. Ini tidak terbaca. Nah, kalau ini terbaca ada ininya juga, tandanya ini. Ini tuh menunjukkan bahwa ini yang kita tulis itu terbaca oleh MATLAB. Kayak gitu. Setelah kita nentuin domain, kita masukin fungsinya ini. Ini tinggal di copy aja, kan kita udah nulis ya. Nah, jangan lupa nih di sini dikasih tanda titik koma. Ini juga ya, tanda titik koma. Nih terbaca oleh MATLAB kan gitu. Ini. Nah, kayak gitu. Terus jangan lupa ini kan domain. Ini fungsinya. Udah ada domain, ada fungsinya. Nah, sekarang ini itu yang untuk pembuatan grafiknya itu ditulis plot. Oke, karena ini ada tiga fungsi ya. Berarti kita masukin domain fungsi pertama Y1, domain fungsi kedua, terus domain lagi untuk fungsi ketiga. Gitu. Karena kita di sini kan mau buat 3 fungsi dalam satu grafik, makanya kalau dalam satu grafik ini fungsinya sama, domainnya sama. Jadi domainnya kan X ini, X untuk Y2, X untuk Y3, kayak gitu. Nah, jangan lupa nih kasih tanda titik koma. Yang belum di save dulu. Oh iya, kalau nulis kayak gini jangan lupa di itu ya, di editor. Ini kan aku udah nulisnya di editor. Kalau bagi kalian yang masih nulis di command window, kalian bisa di copy semuanya, di copy yang ada di command window, habis itu dipindah di bagian editor, klik new script atau open juga bisa. Nah, kalau udah kalian simpan. Nah, karena ini udah aku simpen ya, tadi filenya udah aku simpen,
Nah, kalau yang belum disimpan dulu, habis itu dibuka lagi. Setelah itu kita klik run. Coba di run. Bisa nggak nih? Enggak. Kok bentar. Agak lemot ya, teman-teman. Nah, ini udah keluar nih. Tapi di sini masih ada kekurangan ya, teman-teman. Kan ini udah bener 3 fungsi dalam satu grafik. Tapi di sini kita nggak tahu fungsi yang pertama itu fungsi Y1 itu yang mana? Yang biru kah, yang hijau, atau yang merah atau oranye? Ini oranye ya. Terus yang Y2-nya mana? Fungsi Y3-nya mana? Kayak gitu. Nah, sebelumnya ini kan udah jadi grafiknya. Sekarang sebelum kita tunjukin, kita kasih tanda panah, nanti kita akan ngasih tanda panah, ini fungsi apa, yang mana, ini fungsi yang mana, ini fungsi yang mana. Aku mau buat grafik ini tuh ada namanya, ini tuh grafik apa gitu. Kalau mau buat dikasih nama ya, kita kasih nama dulu grafiknya. Enggak lemot. Ini title, dikasih title. Ini kan ngebuat grafiknya. Ini tanda persen itu memberi nama pada grafik. Oke. Untuk grafiknya title itu kan judul ya. Title tanda kurung buka terus petik 2. Nah, di sini di tengah ini kalian di tengah tanda petik ini kalian mau namain grafiknya itu apa? Terserah kalian. Nah, ini mau tak namain grafik fungsi Y1, koma Y2 dan Y3. Kayak gini. Jangan lupa untuk dikasih kurung tutup kayak gini. Terus ini tanda titik 2-nya nah ini untuk title judul grafiknya. Nah, kalau selain itu kita juga bisa ngasih ini untuk ngasih nama pada domain sama hasil fungsinya atau sama ranknya. Nah, ini xlabel ya. Xlabel ini ngerujuknya pada ini loh, domainnya tadi xlabel itu kalau mau dikasih nama kayak tadi kurung buka petik 2 ini petik 1 lagi lah ya, bukan 2 petik kayak gitu. Nah, di sini kita terserah mau kasih nama apa. Semisal aku mau kasih domain Y, domain dari fungsi Y kayak gitu. Kurung tutup titik koma. Ini kan di copy aja nih biar gampang. Ini labelnya
domain ini jadi range. Ranknya udah. Ini kalau mau kasih nama, coba ya, kita klik run. Bentar, ini agak lemot, kadang bisa keluarnya di situ, kadang agak ini kan figurnya. Nah, ini judul grafik fungsi Y1 X pangkat 2 plus 25, ini ini ada yang salah ya kawan-kawan. Wah, ini tadi aku ngopasnya kayak gimana coba. Ini Y2 kan ini ya, unitnya ini Y2. Kayak X pangkat 2 plus 25, Y2 X pangkat 2 dan Y3 sama dengan min X. Ini min X nya gabung sama-sama dengan dikasih kurung juga nggak masalah. Nah, kayak gitu udah. Belum tadi. Nah, ini judulnya. Ini di domain Y, rank Y. Rank kan daerah hasilnya ini domainnya kayak gitu. Dari Y-nya ini fungsinya. Jadi domain dari fungsi Y, daerah hasil dari fungsi Y kayak gitu. Nah, kalau ini kan masih polos ya. Kalau kita mau nunjukin kalau semisal kita mau menampilkan garis-garis dimensi pada grafik itu kayak gimana gitu. Kalau mau dikasih garis dimensi itu menampilkan garis dimensi pada grafik itu kita bisa ketik grid on. Udah grid on doang, grid on kayak gini. Nah, terbacakan oleh Matep, coba klik run. Nih, ada garis-garis dimensinya. Sekarang aku mau ngasih ini ya. Kalau mau ditunjukin ini grafik yang Y1 mana, yang Y2 mana, yang Y3 mana, itu ini. Memberi petunjuk fungsi gitu ya. Ini enggak yang ada persen-persennya, nggak usah ditulis, nggak apa-apa, karena kan ini cuman tak buat sebagai keterangan. Itu teks kayak gini, kita ambil sekiranya itu mau di domain yang berapa. Ambil domain yang sekiranya pas. Kita kan di X1 ya, aku mau ambil 6. Ini domainnya itu 6. Tadi fungsinya kan ini 6, fungsinya kan ini ya. Ini kita salin dulu. Ini fungsinya. Karena tadi domainnya udah tak ambil 6, berarti X-nya ini diganti 6. Kayak gitu. Setelah itu koma, tanda petik 1, itu ini. Kasih grafik ini aja. Kita kopas aja ya, karena udah ada grafik ini. Terus
ini tanda miring ke kiri, garis miring tapi ke kiri, ini diketik. Riktaro ini sebagai ininya tanda panahnya nanti ngarah kemana kayak gitu. Kalau Riktaro itu rek itu dari bahasa Inggris kan. Rek apa artinya coba? Rek itu kan artinya kanan ya. Berarti nanti grafiknya itu mengarah ke kanan. Kayak gitu. Riktaro titik atas, koma, horizontal. Berarti horizontal. Oh, ini juga ada petiknya lagi ya, horizontal. Alignment. A-nya 1. Terus petik atas lagi. Kalau horizontal alignment berarti ntar tulisannya, teksnya itu horizontal bentuknya, bukan vertikal ya. Terus koma, right. Tadi kan kanan ya. Kayak ini. Jangan lupa kurung tutup juga, karena di atas ada kurung tutup, habis itu titik koma. Ini dikopas aja, dikopas, ntar ganti biar mudah. Kayak gini kan, ini yang Y2 kan, teks kedua ini Y2, itu mau aku ambil domainnya 4 deh, yang sekiranya bisa 4. Fungsinya tadi kan 4 kuadrat kan, ini dihapus, ini dihapus karena itu x kuadrat aja. Udah, terus habis ini aku buat min 4 coba. 4 ini fungsinya udah beda, fungsinya min dalam kurung min 4 karena x nya domain ambil min 4, terus min x berarti min 4 y1 min x kayak gini. Nah, udah, kita coba lihat hasilnya. Di run terus bentar, kok nggak ada itunya, ada yang errornya di ininya, horizontal di property name itu horizontal, G-nya salah ya. Di sini kalau salah kan, kalau semisal nggak keluar itu biasanya ada error, MATLAB akan menunjukkan bagian mana yang menjadi errornya. Nah, ini pasti ketiganya error. Di
run lagi, coba ada error apa enggak. Nah, ada nih, apa ya, horizontal ini di itu deh, digabung kayak digabung ya, yang salah tuh gabungnya. Di run, coba nih figurnya. Ini loh salah. Rectar row ini kelebihan nih nulisnya. Row. Karena tadi kopas ya, berarti ini salah semua. Rectar row, coba. Makanya tanda panahnya gak berhasil. Nih, berarti ini grafik yang ini belum diganti ya kawan-kawan. Ini Y1, ini Y2, ini Y3. Jadi ini untuk ini daerah mana yang mau diambil, ini untuk namanya, grafiknya, ini untuk panahnya, tanda panahnya, ini untuk tulisannya kayak gimana tanda panahnya, ini tanda panahnya mau horizontal apa vertikal, kayak gitu. Nah kayak gini, ini berarti yang Y1 yang biru, yang Y2 yang hijau, yang Y3 yang oranye, kayak gitu. Coba ya kalau ini kita ganti left, kalau gitu diganti ya left, kayak hasilnya kayak gimana gitu, coba-coba aja. Nah nih, ini yang semula tadinya di sebelah, kita kan ambilnya domainnya 6 ya, yang Y1 6, berarti di sini kan 6 domainnya di sini, ini hasilnya domain 6, hasilnya di sini, hasil daerah hasilnya. Nah karena tadi yang semula bagian right yang akhir itu berarti menunjukkan bahwa tulisannya ini loh di sebelah kanan, di sebelah rek kanan kan. Kalau ditulis, kalau diganti left berarti pindah ke sininya yang sebelah. Coba lagi kalau ini, nah kalau ini tak ganti left gitu, ntar apa ya yang berubah, dicoba-coba aja. Nah jadi ini tunjuknya jadi ngarahnya ke ini, ke kanan, kok ke kanan, jadi ke kiri. Jadi kalau tadi ini tulisannya kan, jadi kalau live kita buatnya tadi yang belakang itu right, berarti tulisannya di sebelah kiri. Nah kalau kita buat live berarti sebelah kanannya grafik, kayak gitu. Nah kalau yang ini yang ada taruhnya kita ubah, itu berarti tunjuknya ini apa, tunjuknya ini panahnya kayak gitu ya. Udah, kalian bisa coba-coba lagi untuk yang lain. Ini tadi kita kembaliin kayak gini ya, T-nya 1. Nah ini udah jadi kan, nah kayak gini kan. Kalau ada salah sedikit, salah, kalau kurang ya udah kurang gitu, kayak jadi.
Udah, sekarang kita masuk soal yang kedua. Soal yang kedua ini dihapus aja deh. Kalian kalau mau buat hal yang baru nggak usah dihapus, sini juga bisa. Nah, kita yang kedua akan merancang sebuah program untuk menghitung nilai P dengan rumus sebagai berikut. Nah, rumusnya itu P sama dengan A plus B kuadrat kayak tadi, titik terus tanda siku atas, kuadrat kan pangkat 2 ditambah 1 per dalam kurung C min D kurung tutup dikali itu tanda yang kita pakai itu bintang ya. Kalau dikali ini untuk pangkat, ini untuk kali akar SQRT, ini untuk akar dari, karena akar dari penjumlahan E plus F kayak gini. Akar ini ya, akar dari E plus F kayak gitu. Nah, tadi kan aku ngomongnya seperti materi selanjutnya itu ada input, ada prosesnya, ada output. Sekarang proses input itu butuh apa aja sih? Karena kita lihat dari sini, untuk menentukan nilai P kita butuh bahan dasarnya itu apa aja gitu. Bahan dasarnya itu A, B, C, D, E, sama F. Ini sebagai bahan dasarnya. Kalau kita kayak mau buat adonan nih, kalau kita mau buat kayak semisal kita mau masak, kita butuh bahan dasarnya apa, ntar kalau habis itu caranya kayak gimana, prosesnya kayak gimana, bahan dasarnya itu diapain aja, ntar itu masuk proses, output itu ntar hasilnya kayak gitu. Input, kita tulis A sama dengan input, dikasih input kayak gini. A input ini ada titik kayak gini, titik satu lagi. Ini di sini mau dikasih terserah kita. Contoh, aku masukkan nilai A titik 2 kayak gini, terus udah koma atas kurung tutup kan, titik koma ya, jangan lupa. Ini di copy, ntar tinggal diganti ya biar mudah nih. Udah, ini G, ini masukkan nilai B, ini C, masukkan nilai C, ini D, masukkan nilai D, ini E, masukkan nilai E, ini F. Wah, lemot nih. Masukkan nilai
F kayak gitu. Udah, ini untuk yang input. Sekarang masuk bagian proses. Ya, kalau proses kita tinggal masukin rumusnya. Ini tinggal di copy paste kayak gini, terus outputnya kayak kemarin kita udah belajar ya, fprint kurung buka, ini apa terserah kita, misal nilai P dengan A sama dengan persen D, kita masukin nih persen D B persen D, C sama dengan persen D, D sama dengan persen D, E sama dengan persen D, F sama dengan persen D. Kayak gini. Ini D itu untuk kalau dalam kayak gini perhitungan, kayak gini program perhitungan kayak gini, ininya itu pakai persen D, jadi bisa desimal. Nah, untuk hasilnya sampai F persen D, hasilnya adalah ini nggak usah pakai adalah persen F. Nah, persen, ada yang kurang, adalah garis miring ke kiri N persen F. Tuh, ini kita masukin ini persen D yang pertama apa yang ada persennya, ini persen D yang kedua apa, sampai F, terus persen F ini apa. Tuh, sebelum ini kita tutup dulu pakai titik atas, terus ini kan tadi A, B, C, D, E, F, P besar, kurung tutup, terus titik koma, kayak gitu. Coba ya, ntar di run bisa nggak? Jadi ini A itu untuk persen D yang pertama, B dan seterusnya sampai P ini untuk persen F nya. Masukin nilai A 2, misal 3 gitu, 4, 5, 6, 7. Udah, coba kalian hitung secara manual, insya Allah hasilnya itu sama. Nah, tadi kan rumusnya insya Allah udah dihitung ya. Coba 2 ditambah 3 pangkat 2, 9, 2 ditambah 9 ditambah 1 per C min D. Kalian bisa gunakan kalkulator ya. 4 min 5 itu min 1, 1 per min 1 berarti min 1, terus akar dikali akar dari 6 plus 7, 13. Itu hasilnya pasti ini. Nah, bener kan? Ini saya udah coba. Berarti kalau misal kita masukin huruf lain pun nanti juga hasilnya sama. Coba. Karena uji coba itu juga bukan sekali. Takutnya kalau dimasukin angka lain, ntar beda lagi. 8, 7, 4, 5, 2, 3, 10,
coba kalian hitung pakai kalkulator, hasilnya sama nggak? Ini saya juga mau hitung untuk uji coba. Nah, hasilnya sama nih, berarti udah bener. Oke. Terus apa lagi? Soal yang ketiga. Soal yang ketiga itu kita mau ngerancang program lagi. Wah. Menghitung nilai P. Ini merancang program yang mana programnya ntar itu menghitung nilai P dengan rumus P sama dengan 1 Lola ya, lemot. P sama dengan 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah dan seterusnya sampai N pangkat 3 kayak gini, dikurangi dalam kurung ini sama tapi pangkat 2 di belakang. Nah, ini tapi pangkat dibuat pangkat 2. Ini pangkat 2 kayak gini. Kita akan membuat sebuah program untuk menghitung P-nya. Yang ini bisa dibuat dengan berbagai macam metode sih. Yang pertama itu kita masukin, kita butuhnya kan N ya. Kita butuhnya bahannya itu N-nya saja, input masukkan bilangan asli N. Dikasih kurung juga nggak apa-apa kayak gini. Bilangan asli N titik 2 titik atas kurung tutup titik koma, itu jangan dilupa titik koma. Kalau F-print nggak usah ya pakai. Kalau mau tadi pakai titik koma nggak sih? Coba dulu.
Dikasih titik koma, kalau Efren juga nggak masalah. Input tadi apa ya? Menghilanglah. N sama dengan input masukkan bilangan asli N titik 2 kurung tutup. Nih. Terus P1 sama dengan ini, kita ibaratin, ini kan P ya, ini ibaratin P1 yang pangkat 3, yang pangkat 2 itu P2. P1 itu kan mulainya dari 0 ya, P1, P2, 0 juga. Terus kita pakai rumus perulangan for i dari 1 sampai n kan, itu P1 ini untuk for P1 dulu ya, P1 sama dengan P1. Kenapa ini dari 0? Nanti kan kalau P1 plus I pangkat 3. Nah, kalau ini 0 kan tetap I pangkat 3, nggak mempengaruhi gitu loh ntar hasilnya. Ini kalau ini nggak usah dikasih titik koma, for-nya yang awal, terus yang ini tetap dikasih titik koma, dan langsung N. Kayak gini. Ini untuk P1 ya. Sekarang kita buat P2. Ini di copy juga nggak masalah. P2 itu sama aja dari 1 sampai N, tapi ini P2 I pangkat 2 N. Nah, terus kita masukin dah ini P sama dengan P1 min P2. Kan besar ya. P sama dengan P1 min P2. Titik koma jangan dilupain. Terus Fprint nilai P untuk N sama dengan persen D. Kalau perulangan nanti hasilnya juga persen D adalah persen D kayak gini. Miring ke kiri N. Ini nggak digabung juga masalah, kayak gini. Nah, ini kurung tutup, ini masukin tadi itu yang persen-persen apa aja. N 2 kan, masukin nilai N sama P-nya aja kan. Kurung tutup. Coba kasih ini jalan ke bilangan asli 2 lah ya. N-nya 2 berapa? N-nya 2 hasilnya 4. Coba ya, kalau ini nggak dikasih titik koma sama aja deh. N-nya 2, kalau mau dikasih titik koma enggak juga nggak apa-apa. N-nya 2 berarti 1 pangkat 3 1 kan N-nya 2 berarti sampai 2 sini ya. 2 pangkat 3
8, 1 ditambah 8, 9, terus ini 1 pangkat 2, 2 pangkat 2, 4, 1 tambah 4, 5, 9, dikurangi 5, 4, bener. Sekarang kita coba 3 hasilnya 22 ya, 22, 1 tadi kan ini itu 9 tambah 3 pangkat 3, 27 ditambah 9 berarti 36. Sekarang 3 pangkat 2 tadi 3 pangkat 2 kan 9 tambah 5 berarti 14. 36 min 14 itu 22, benar. Udah, ini benar. Selain ini itu kita juga bisa gunain rumus induksi matematika. Kalau induksi matematika itu kita nggak perlu nih adanya ini, cuman n inputnya itu tetap kayak gini. Coba bentar, kita tentuin rumusnya dulu ya. Untuk rumus ini yang bagian pangkat 3, ini rumusnya itu nggak dikasih kurung juga nggak apa-apa. Apa coba rumusnya? Untuk 1 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 3 pangkat 3 sampai n pangkat 3 sama 1 pangkat 2 ditambah 2 pangkat 2 ditambah 3 pangkat 2 sampai n pangkat 2 itu apa? N ini yang 2 ya. Yang pangkat 2 itu rumusnya n pangkat, ini di induksi matematika ya. Kalaupun pakai rumus tadi juga boleh, yang ini juga boleh. Ini lebih mudah kalau kita udah tahu induksi matematikanya. N pangkat n plus 1, n kok n pangkat? N dikali n plus 1 dikali 2n, jangan lupa 2n plus 1 per 6 ya. Kalau yang ini itu n dikali n plus 1 n plus 1 per 2 pangkatin tuh sama 2 pangkat 2 kayak gini. Nah, jadi kalau ntar itu kita tinggal nulis P1 itu sama dengan 1 kan ini ya,
P1 ini masuk bagian proses. Wah, ini titik koma, jangan lupa nih. Terus P2 ini besar kan, P2 sama dengan ini, si Ctrl V, titik koma, terus ini kita tinggal klik aja. Nih ada yang salah, yaitu 2N, kan 2 kali N ya, itu harus dikasih bintang. Coba, udah 2, nah 4 kan, coba sekarang yang sama hasilnya tuh kayak tadi. Sekarang 3, hasilnya berapa? 22, sama aja kan. Nah sekarang udah nih, itu bisa. Sekarang kita mau soal selanjutnya. Di luar soal ini juga banyak, tapi ini beberapa sih yang ini kita mau buat permutasi sama kombinasi pakai perulangan juga. Nah, itu kalau permutasi sama kombinasi rumusnya apa? Kita tulis dulu. Bangun algoritma dan program untuk menentukan nilai kombinasi. Nilai kombinasi itu langsung aja ya. Kombinasikan n faktorial per n min r faktorial. Oh, itu yang permutasi. Yang kombinasi itu n faktorial per n min r faktorial kali r faktorial. Nah, kan berarti elemen-elemennya cuman kita butuh inputnya itu n sama r aja. N kecil sama r. Ini untuk inputnya. N sama dengan input. Kok inputnya besar ya? Input kurang nih, nggak berhasil nanti. Input masukkan nilai n 2 kurung atas kayak gini, r input. Nah, ini R. Prosesnya itu A, semisal A itu sama dengan N. A sama dengan N, B itu sama dengan R. Kemudian kita masih butuh satu elemen lagi karena di yang kombinasi itu n min r. Misal L ya, L sama dengan n min r. Kayak gini. Terus kita pakai masukin for-nya. For i sama dengan, kan faktorial ya. Faktorial dari 1 sampai r min 1. For itu kok r? Kan harusnya n dulu, kita mau buat yang n dulu. N terus B sama A kan, A sama dengan A dikali N min I kurung tutup titik koma N. Ini seperti yang udah kita pelajari sebelumnya ya.
Dikopas aja, ini ganti R, kok ganti T, ganti R, ini kan tadi B ya, karena B, R itu B, terus ini R kayak gini, yang R, ini yang K. Min R, ini K, ini K. Setelah itu masukin P itu untuk permutasi, P sama dengan A dibagi K. Kok K ya? L kan tadi pakainya, astagfirullah. Bagi L. Terus C sama dengan A dibagi B kali L. Kayak gini. Ini yang untuk kombinasinya. Sekarang itu udah tinggal F-print nilai dari atau hasil dari persen D. Persen D dipermutasikan dengan persen D dan dikopas saja. Persen D dikombinasikan dengan persen D berturut-turut adalah hasilnya persen D dan persen D persen D N, jangan lupa ini, terus titik atas koma, ini persen D yang pertama itu N ya kan, terus R, terus N lagi, R lagi, baru hasil dari P, terus C, kurang tetap. Coba di run, masukkan nilai N nya 3, nya 2. Nah, sebentar, aku mau jelasin. Kan di rumusnya ini N-1 sama A kali N-1 R. Nah, ini jadi diganti N-R, N-R, L kan N-R ya, N-R kayak gitu. Coba kalian hitung manual. Mana tadi hasilnya? 3. Permutasi. Pertama permutasi 3 ya. 3 faktorial per bagi 3 min 2 faktorial. 3 faktorial dibagi 1 faktorial. Berarti 3 faktorial itu berapa? 3 faktorial dibagi 1 faktorial itu 3 kali 2. Hasilnya 6. Kemudian kalau kombinasikan N per N min R faktorial, R faktorial, N faktorial per N min R faktorial, R faktorial. N faktorial, 3 faktorial per 1 faktorial, 2 faktorial. Berarti 3 kali 2 per 3 kali 2, 2-nya
bagi 2, 3 kali 2 per 2 berarti hasilnya 3, kayak gitu. Udah bener kan? Nah, jadi ini udah bisa kalian gunakan. Jadi kalau for itu dibahas satu-satu, dijabarin satu-satu kayak gini. Jadi kita ini udah bisa pakai permutasi, juga pakai kombinasi. Ini tadi hasil runningnya, ya kan? Ini tadi kita belajar hasil running sampai atas itu. Tadi sini ya, dari sini ini kita udah belajar hasil runningnya. Jadi sementara itu untuk evaluasi kita pada video kali ini kalian bisa ekspor. Jadi jangan takut salah, karena ketika kita salah MATLAB akan menunjukkan di mana letak kesalahan kita. Jadi kalian bisa ekspor secara mandiri, coba-coba secara mandiri agar pengetahuan dan pengalaman kita semakin luas. Sekian untuk video kali ini, semoga apa yang kita pelajari bersama bisa bermanfaat bagi kita dan bagi orang lain. Sekian video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.